sibuk. Kalau hari Minggu, mabok deh. Sorry. Sombong dia juga di teleponnya juga nggak mau diangkat sekarang. Enggak, jangan. Aku lagi nonton bioskop kok. Angkat telepon lu gimana? Oke. Ya, biar cepet aja lah ya. Mungkin banyak yang kegiatan ya. Ini gimana caranya ya? Share screen ya. Hmm, Share. Ini kelihatan nggak? Oke, gas. Kelihatan ya? Udah, gas. Terus habis itu cara ini gimana tadi kemarin tuh? Itu, nah itu bro, Ini, itu klik itu ya. ini, Ya, ini. sip. Oke. Shalom Bapak-Bapak. Shalom bro. Ah, Terima kasih buat kesempatannya pada pagi hari ini. Aku kemarin tanya kan mau bahas apa kira-kira untuk hari ini kan karena bapak-bapak di sini kan udah pada hebat semua ya. Ya aku cuma mau remind aja sih sesuatu yang Tuhan taruh di hatiku waktu sedang mempersiapkan tema ini. Oke, sesuai dengan permintaannya Pak Heri ya, Mas Heri kita ngomong sebentar nih sebagai pembukaan ya. Hari Heru Raya kali Pon Pak Julius. Oh Heru, sorry, oh Heri. Jadi Pak Heru. Ya, jadi ini Hari Raya Pondok Daun atau Feast of Tabernacle atau Sukkot. Itu adanya di Imamat 23 ayat 33 sampai 34 yang bisa dibaca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 ada Hari Raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Nah, ternyata kenapa jadi trending topik? Ternyata hari ini itu adalah hari perayaan Pondok Daun, Bapak-bapak, di Israel sana, tanggal 6 sampai 13 Oktober 2025. Oke. Oh, jadi saya baru tahu. Oh ya, hari ini ternyata ini masih dalam periode Hari Raya Pondok Daun. Cepet aja. Fun fact-nya itu ada ternyata di kitab Imamat 23 Imamat 23 itu ada ternyata 8 hari raya orang Yahudi. Ada hari Sabat, Paskah, roti nggak beragi, hari raya buah surung, hari raya Pentakosta, Sangkakala, pendamaian, dan pondok daun. Ada 8 hari raya, dan 3 hari raya itu di mana orang Israel tuh harus berkumpul ke bait Tuhan. Dan salah satunya adalah hari raya Sukkot ini, atau hari raya pondok daun. Dua lainnya adalah Paskah dan Pentakosta. Mungkin nanti yang udah jago-jago lah misalnya kayak Pastor Yosef, Pastor Ios dan Pak Mardi, pokoknya jago-jago itu mungkin bisa bahas sih tentang hari raya ini sih karena saya lihat nih cukup menarik untuk dibahas gitu loh. Cuma karena saya nggak keburu juga dan nggak menyelidiki lebih dalam ya saya cuma kasih gambaran luasnya aja tentang hari raya Pondok Daun ini. Nah, kenapa sih tujuannya untuk ada Hari Raya Pondok Daun atau perayaan Sukot ini? Yaitu apa? Imamat 23 ayat 43, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi, tujuan dari Hari Raya Pondok Daun itu adalah mengingat pengalaman hidup di padang gurun orang Israel itu. Jadi supaya mereka tuh selalu ingat bahkan dari sampai keturunan-keturunan mereka mengingatkan orang Israel pada masa-masa sulit hidup mereka di padang gurun, di mana Tuhan tuh memberikan mujizat untuk menolong hidup mereka, untuk menolong mereka. Dan terus habis itu bagaimana dirayakannya? Di Imamat 23 ayat 40 dikatakan apa? Pada hari pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersuka cita di hadapan Tuhan Allahmu selama 7 hari lamanya.
Jadi dirayakannya itu bagaimana? Dengan bersukacita, Bapak-Bapak. Orang Israel diam di dalam kemah yang atapnya ditutupi daun-daun selama 7 hari dan mereka bersukaria, mengucap syukur, pesta-pesta, makan-makan, dan juga mensyukuri atas hasil panen mereka sepanjang tahun. Jadi ada panen Julai itu bulan Maret sampai April, ada panen gandum bulan Juni sampai Juli, dan panen buah dari bulan September sampai Oktober. Jadi mereka tuh pada perayaan Sukot Mondok Daun itu mereka bersuka cita, Bapak-Bapak. Karena apa? Oh, Tuhan sudah berkati kita sepanjang tahun ini dengan hasil yang melimpah-limpah. Mereka bersukaria mengucap syukur. Dan ini sejalan dengan apa yang setiap pagi kita lakukan di perenungan salib. Perenungan salib Pak Gembala, Bapak-Bapak ingat kan Pak Gembala, terus selalu ngomong begini, bergembiralah hatimu karena Tuhan, ya kan? Saya tuh kadang-kadang bingung gitu. Kalau hidup lagi susah gitu ya, lagi nggak punya duit, lagi sakit, atau lagi banyak masalah hidup, bagaimana kita bisa bergembira? Ternyata di ayat ini diajarkan, oh kamu mesti lihat tuh, seperti orang Israel itu mengingat kebaikan Tuhan. Mereka bergembira karena Tuhan. Apa mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sudah menjadi pelaku firman nih, dan kita setiap hari ikut VMP, merenungkan salib. Ini yang saya mau coba kasih insight kepada bapak-bapak. Tetapi, bagaimana akhir hidup dari orang-orang tertentu, bapak-bapak? Orang-orang yang merayakan pondok daun ini, bangsa Israel itu. Di 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 6 dikatakan apa? Tetap tidak berkenan besar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat, Bapak-bapak. Jadi kalau saya bisa ngelihat ya, bisa 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 ngambil suatu kesimpulan. Orang Israel yang punya hari raya untuk mengingat kebaikan Tuhan saja itu, Alkitab catat apa? Sebagian besar, bagian terbesar dari mereka tuh ditewaskan di padang gurun. Nah ini bapak-bapak yang saya mau coba kasih perenungan pada pagi hari ini. Bukan ngajarin, kita semua sudah sama-sama tahu bapak-bapak, cuma mengingatkan kita kembali. Kalau level kekristenan kita tuh hanya sampai pada mengingat dan merasakan kebaikan Tuhan, itu belum cukup bapak-bapak. Karena apa? Orang Israel pun melakukan hari raya Sukkot. Dan Alkitab tulis apa? Sebagian besar mereka ditewaskan di padang gurun. Mereka melakukan hari raya Sukkot nggak? Melakukan pondok daun nggak? Melakukan, Bapak. Oke lah, anggaplah mereka melakukannya setelah mereka masuk ke tanah Kanaan. Ujung-ujungnya apa juga? Dihancurkan juga kerajaan Israel dan Yehuda. Jadi kalau kita sampai level hanya mengingat kebaikan Tuhan, hanya mengingat pertolongan Tuhan di masa susah hidup kita, ternyata kita pun juga bisa sama seperti orang Israel itu. Kalau fokus kita tuh hanya mengingat kebaikan Tuhan, saya kasih kasih garis bawah ya. Fokus fokus kita hanya pada kebaikan-kebaikan Tuhan saja. Pertolongan-pertolongan Tuhan di masa sulit hidup kita itu tidaklah membuat kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan kuat. Sekali lagi saya ingatkan, fokus kita kalau hanya pada kebaikan-kebaikan Tuhan saja, pertolongan-pertolongan Tuhan itu seperti orang Israel di padang gurun, itu tidaklah membuat kita menjadi orang Kristen yang dewasa dan kuat. Fokusnya di situ. Di kita lihat, ini adalah gambar
bayi ya, yang selalu memerlukan pertolongan itu adalah bayi, anak-anak, atau orang-orang yang kehilangan fungsi anggota tubuh, Bapak-Bapak. Jadi kalau misalnya fokus kita tuh hanya mau ditolong Tuhan, hanya mau melihat kebaikan Tuhan saja dalam hidup kita, itu level kita itu adalah kekristenan kanak-kanak. Anak-anak itu perlu ditolong karena masih belum terlatih untuk mandiri. Belum terlatih untuk mandiri. Sekarang kalau misalnya nih kayak bayi ini, bisa nggak dia ganti popoknya sendiri kalau saat dia empuk? Nggak bisa kan? Dia perlu orang tuanya untuk mengganti popoknya dia. Ditolong. Kalau dia mau makan, misalnya anak-anak, kebetulan saya anak-anak kan udah agak gedean gitu ya. Tapi waktu masih bayi itu, mau makan, ma tolong, pi tolong, ya kan? Terus apa? Kalau misalnya nggak bisa masih belum bisa terlatih pakai baju kancingnya masih salah-salah, kita yang makein, gitu kan? Terus habis itu apa lagi? Kalau misalnya tasnya nih belum diberesin gitu, biasanya pak maminya yang beresin tuh. Karena masih perlu ditolong, belum bisa mandiri untuk membereskan tas sendiri. Buku-buku apa yang mesti dibawa. Terus apa? Nggak bisa pulang pergi sendiri. Anak saya sampai sekarang juga nggak bisa pulang pergi sendiri. Diantar, saya antar ke sekolah setiap pagi. Terus apa? Saya jemput lagi, atau maminya jemput kebanyakan, atau driver yang jemput. Kenapa? Belum terlatih untuk bisa pulang pergi sekolah sendiri. Karena belum mandiri, Bapak. Dan biasanya anak-anak itu apabila menemui kesulitan atau masalah, mereka segera berteriak-teriak minta tolong kepada orang tua. Karena perhatikan hidup kita bagaimana, Bapak, pada hari-hari ini. Ciri-ciri anak-anak itu masih ada nggak dalam hidup kita? Masih perlu ditolong. Ya kita, saya sih haleluya puji Tuhan kalau ditolong Tuhan gitu. Itu bukan bukan suatu siapa juga yang kita nggak mau ditolong Tuhan. Tetapi fokus kita itu kalau masih pertolongan itu ya kayak bayi rohani, nggak punya duit kita bersama Tuhan. Dia tak salah, itu maksudnya bukan di situ. Teriak-teriak minta tolong kalau ada kesulitan. Nah, tema share firman Tuhan saya pada pagi hari ini itu adalah become crowd or disciple. Become crowd or disciple. Kita mau tolong Tuhan atau dilatih oleh Tuhan. Saya ingat banget tuh ketemu Pak Lukas di Dunkin Donat di Karanganyar. Ya kan kita ngobrol, yo lu mau ditolong atau dilatih Tuhan, gitu kan. Oh, kalau Lukas bilang, oh saya maunya dilatih Tuhan, oh good gitu. Habis saya timpalin, oh saya maunya juga ditolong Tuhan dan dilatih Tuhan, begitu. Nah, jadi tapi fokus kita tuh harusnya apa? Dilatih oleh Tuhan. Udah baca di sini. Matius 8 ayat 23. Aku bacakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghalik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita bisa melihat yang saya garis bawain. Murid-muridnya berteriak apa? Tuhan tolonglah. Betul kan? Jadi levelnya tuh masih ngomongnya apa? Tuhan tolonglah, minta tolong. Ketika ada angin ribut, mereka teriak-teriak minta tolong. Padahal kalau kita ngelihat ada Yesus di ayat 23 itu kan Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi seharusnya kalau tipikalnya udah masih apa namanya masih minta tolong teriak-teriak habis itu kayak kayak begitu. Ini masih belum sampai level murid yang sesungguhnya, Bapak-bapak. Karena apa masih meminta tolong sama Tuhan. Nah, kita perhatikan reaksi Tuhan Yesus apa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya? Saya pengen tanya nih sama sama Bro Hoki.
Waktu Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Nah, ada bicara Yesus tuh gimana? Keras pasti, tegas, Nah, keras tegas. kan? Tegas kan? Nggak Mm-mm. mungkin dibilang begini dong, mengapa sih kamu takut, kamu yang kurang percaya. Nggak mungkin Iya, begitu. nggak mungkin lah. Iya, dia bilangnya apa? Hei, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Di sini kita bisa tahu apa kira-kira. Yesus itu sedang bilang apa? Kalau kamu itu masih takutan, ya walaupun ada aku, itu levelmu itu masih level fokusnya minta pertolongan Tuhan. Nggak seperti itu. Seharusnya kalau kita ngomong sebagai murid Kristus, kita pun juga tahu misalnya Tuhan beserta dengan kita dalam kehidupan kita. Seharusnya kita nggak perlu panik, jerit-jerit seperti murid-murid ini. Wah, mati dah gue, mampus dah gue, dah kena utang segini banyak, mampus dah gue, dah kena penyakit begini banyak. Kalau kita masih teriak-teriak seperti itu, Tuhan tolong, nah masih levelnya belum level murid. Dan coba mana lagi nih? Saya mau tanya sama bapak-bapak, berapa banyak sih orang yang ditolong oleh Tuhan selama pelayanan Tuhan di Tuhan Yesus di muka bumi ini? Ada orang Nah, wanita yang pendarahan, sakit pendarahan kan, Tuhan tolong. Terus ada orang kusta, Tuhan tolong. Terus ada orang yang di kolam Siloam itu yang orang lumpuh, Tuhan tolong, ya kan? Terus ada Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan, Tuhan tolong. Ada orang yang buta dari lahir, Tuhan tolong. Ada peristiwa yang luar biasa, 5 roti 2 ikan, Tuhan tolong. Murid orang-orang banyak itu. Jadi kalau ditanya berapa banyak orang yang ditolong Tuhan, saya rasa jawabannya banyak sekali. Bahkan katanya Alkitab pun juga nggak cukup kalau misalnya mau nulis tentang pertolongan-pertolongan Tuhan itu. Nah, ide pertanyaan begini, Bapak. Kemana mereka semua? Kemana tuh orang kusta yang ditolong oleh Tuhan? Kemana orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan? Kemana itu perempuan yang sakit pendarahan? Bagaimana akhir hidup mereka? Kita nggak pernah tahu, Bapak-Bapak. Ada gitu ceritanya tentang orang-orang kusta yang disembuhkan tuh akhirnya gimana. Cuma hanya di kisah itu aja. Setelah itu kita nggak pernah tahu akhir hidupnya gimana, perjalanan hidupnya gimana. Kita nggak pernah tahu. Mungkin nggak semua ya, misalnya kayak Lazarus gitu yang dibagian Tuhan. Kita habis itu dapat sedikit cerita lagi tentang Lazarus. Ada juga begitu. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana akhir hidup dari mereka. Apalagi orang-orang banyak yang ditolong oleh Tuhan dikasih makan 5.000 orang. Yang dikasih makan dengan roti dan ikan itu kan. Mungkin juga orang-orang itu juga yang teriak-teriak salibkan Yesus. Ada kemungkinan begitu. Kita nggak tahu. Dari sekian ribu orang, mungkin orang yang ditolong sama Tuhan, ada nggak yang mereka yang berbalik ngomong, ayo salibkan Yesus. Nah ini, bapak-bapak. Saya cuma kasih pengingat aja buat kita ya. Selama fokus kita tuh hanya sampai pertolongan atau ditolong Tuhan, kita tuh masih di level anak-anak rohani. Bahkan terus terang aja, para pendeta pun juga nggak luput tuh. Banyak kok pendeta-pendeta yang laris itu kan adalah pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan tentang bagaimana Tuhan tolong, ya kan? Bagaimana oh Tuhan tolong hidup saya, Tuhan membuat mujizat dalam hidup saya. Mereka khotbah nggak salah, bapak-bapak itu nggak salah, itu baik. Tetapi kalau kebanyakan kita dengar kayak begitu, jadi fokus kita tuh apa? Maunya ditolong Tuhan, selalu mau ditolong sama Tuhan. Kurang lebih dapat ya, bapak-bapak ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan, crowd atau disciple? Kita perhatikan di Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yang saya garis bawain ada kata apa? Lah, lalu. Jadi kalau kata lalu itu artinya ada peristiwa sebelumnya yang mengikutinya. Nah, kita baca di Matius 8 ayat 18 sampai 22.
Itu judul perikopnya itu adalah hal mengikut Yesus. Jadi sebelum peristiwa Tuhan Yesus itu meredakan angin ribut, itu ada peristiwa tentang hal mengikut Yesus ini. Jadi ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingi dia, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah satu muridnya, disciple berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu mengubur ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Di sini ada dua jenis orang, yang seperti yang saya kasih garis bawah. Orang banyak, kalau bahasa Inggrisnya itu crowd, dan murid, disciple. Makanya saya kasih judul adalah, mau kita tuh mau jadi seperti apa sih? Mau masuk dalam golongan crowd atau disciple? Terus ada yang menarik. Ketika Yesus melihat orang banyak, crowd, ya orang banyak tuh mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang, tuh di ayat 18. Kita bisa lihat di sini apa? Yesus tuh nggak pernah tertarik untuk dikelilingin oleh massa, bapak-bapak, crowd. Maka dia, ayo, lebih baik gue pergi aja, gue nyebrang danau aja. Yesus tuh nggak pernah tertarik untuk dikelilingin massa-massa, dikelilingin massa, sorry. Yang membuat dia tertarik adalah bagaimana menjadikan orang itu muridnya. Dan itu sesuai dengan amanat agung di Matius 28 dan 19. Sekarang kalau kita mau refleksi keadaan gereja saat ini, pendeta lebih senang dikelilingin mana? Dikelilingin massa, crowd, atau dikelilingin murid? Sorry itu saya ya bapak-bapak, senangnya dikelilingin crowd. Semakin banyak tuh apa followernya makin seneng kan, Instagram kan semakin terkenal kan, semakin famous kan. Yang 100.000 yang boleh khotbah di gereja. Iya, kalau dulu khotbah lu bagus, tapi kalau kalau follower lu di bawah 100.000, lu nggak bisa, lu nggak akan, maksudnya ya nggak dapat kesempatan lah, walaupun khotbah bagus. Hamba Tuhan pun masih seneng dikelilingin masa crowd. Hamba Tuhan, sedangkan Tuhannya apa? Tuhannya mah nggak seneng dikelilingin crowd, dia malah malah pergi dia ke seberang. Tapi yang menjadi tertarik adalah apa? Kalau kamu jadi murid, ayo ikut aku. Kebalikan kan sama hamba Tuhan modern sekarang. Susah mengotorin tangan yang juga nggak mau ngurusin hidup orang, membuat kita bertumbuh menjadi murid. Kita tuh beruntung bapak-bapak. Terus terang saya bukan puji-puji VCI atau gimana. VCI ini gereja yang menjadikan orang tuh murid Kristus. Dan itu Alkitabiah. Dan itu karakter Tuhan. Nggak banyak gereja-gereja tuh yang menjadikan orang tuh murid Kristus. Nggak banyak. Ngumpulin crowd, ngumpulin massa, banyak. Lu bikin musik yang heboh, ngundang worship leader yang oke-oke, ngumpulin masa, pintar, tapi suruh jadi orang murid, belum tentu, belum tentu bisa. Nah, kan itu kan apa ya namanya ya, ya nggak sinkron lah dengan karakternya Tuhan lah ya. Nah, terus kita lihat, ada dua orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang pertama itu adalah seorang ahli Taurat. Dia berkata apa? Guru, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Gue ikutin lu deh kemana aja lu pergi deh. Karena apa? Kemungkinan besar ngomongnya begini, karena apa? Karena gue lihat mujizat. Lu sering ngadain mujizat, lu bisa ngadain mujizat, lu bisa tolong orang-orang. Dan kalau kita lihat di Matius 8 ayat 1-17, ada setidaknya tuh 3 mujizat yang Tuhan lakukan kepada 3 orang. Satu, itu kalau bapak-bapak lihat, saya nggak sempat itunya, lihat aja sendiri di Matius 8, itu ada kesembuhan orang sakit kusta. Terus peristiwa kedua, itu adalah hamba perwira Kapernaum. Peristiwa ketiga, itu ada ibu mertua Petrus yang disembuhkan. Dan saya rasa kayak di bagian Alkitab Matius 8 ini adalah di mana Yesus tuh paling banyak mengadakan mujizat dalam satu perikop nih. Terus bahkan dikatakan di ayat 16, dikatakan banyak orang datang untuk diusir setannya dan disembuhkan dari sakit penyakit. Tuh. Jadi apa?
ahli Taurat ini ingin mengikuti Yesus karena dia banyak melihat mujizat dalam kurun waktu itu yang berdekatan. Dia terbengong-bengong lihatnya orang kok hebat banget ya, bisa bikin mujizat ya. Jadi motivasinya itu kalau menurut saya itu masih fokus pada terkagum-kagum melihat mujizat atau pertolongan Tuhan. Tapi Yesus menjawab apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia nggak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kayak nggak nyambung ya. Kenapa Yesus jawabnya begitu? Kalau yang saya artikan begini, kalau kamu ingin ikut aku, kalau kamu tuh pinginnya ikut aku tuh karena kamu mau lihat mujizat, mau ditolong, dicukupkan kebutuhanmu, ingin ikut jadi terkenal, panjat sosial, ya, ingin melihat hal-hal yang heboh-heboh, aku ini bahkan nggak punya rumah untuk buat beristirahat. Dengan kata lain, secara implisit itu Yesus berkata, ikut aku tuh bukan cuma untuk enak-enakan atau senang-senangan lihat mujizat. Bukan ikut aku tuh bukan cuma hanya cari pertolongan, bukan cari fokusnya di mujizat yang bisa aku buat. Dan kita tahu bagaimana. Motivasi ahli Taurat itu masih fokus di area perlindungan, pertolongan Tuhan. Dan kita nggak pernah tahu ahli ceritanya. Apakah si ahli Taurat ini jadi murid Kristus atau enggak? Kemungkinan besar sih enggak. Karena apa? Udah dipahitin dulu gitu loh. Lu kalau mau ngeliat mujizat-mujizat pertolongan Tuhan, jangan harap. Karena apa? Fokus gue nggak di situ. Kalau masih fokus gitu, gue aja nggak punya rumah. Gue tempat tidur gue aja kagak ada. Gue nggak tahu tempat gue tidur hari ini di mana, besok di mana. Jadi apa? Ahli Taurat ini kayaknya kok nggak jadi murid ya. Tapi nggak tahu juga. Tapi kemungkinan besar begitulah ya. Karena nggak diceritakan lagi tentang si ahli Taurat ini. Terus orang yang kedua, seorang lain itu salah seorang muridnya berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkan orang-orang mati mengubur orang-orang mati mereka. Terus saya bertanya-tanya, kira-kira muridnya yang mana nih? Apakah si Petrus, si Yohanes, si Yakobus, si Andreas? Ternyata, kalau saya cek-cek itu, tapi juga belum pasti, itu adalah si Filipus. Jadi ini peristiwa ini terjadi itu apa? Bagaimana Filipus itu menjadi muridnya Yesus. Jadi kata di sini salah seorang muridnya itu dipakai kata present tense. Tapi sebenarnya peristiwa itu terjadi sebelum si Filipus itu, sebelum Filipus itu menjadi murid. Dan Tuhan mengajak dia, ayo ikut kamu, ikut aku. Biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Maksudnya apa? Perhatikan kata, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu. Orang ini ngomongnya sopan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sorry nggak ada Ibu. Ada Bapak-Bapak, Bapak-Bapak. Orang ini ngomongnya sopan. Tuhan, izinin dulu ya aku pergi. Nggak kayak orang pertama. Orang pertama ngomong gede. Laganya doang gede. Kemana kamu pergi, aku ikut. Nah ini, tipikal orang yang kebanyakan ngomong. Kebanyakan orang ngomongnya gede dulu. Padahal dia nggak ngerti maksudnya apa yang diomongin. Tapi Tuhan tertarik sama orang ini. Si Filipus ini ya mungkin ya kemungkinan besar si Filipus kenapa ngomongnya sopan. Tuhan izinin dulu. Tetapi jawab Yesus, ya udah kamu itu ikut aku ayo sini. Jadi kenapa Yesus bilang biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati? Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, orang yang mati rohani itu fokusnya tuh dapat menangani perkara-perkara dunia. Orang yang mati rohani itu. Tetapi kamu kalau mau jadi muridku, jangan fokus sama perkara-perkara dunia ini. Fokus pada perkara-perkara yang kekal. Kalau kamu sebagai murid Yesus, kalau saya sebagai murid Yesus, kalau kita masih sebagai murid Kristus masih fokusnya ngurusin perkara-perkara di dunia, fokusiku hidupnya nggak pernah fokus pada perkara-perkara kekal. Kok kayaknya kualitas murid pun juga juga belum masuk. Karena jelas Yesus katakan kalau kamu mau ikut aku, biar orang-orang mati itu menguburkan orang-orang mati itu. Di sini maksudnya apa ya itu tadi seperti yang saya sebutkan. Orang yang mati rohani biasanya itu fokusnya hal-hal yang duniawi. Nah, crowd atau disciple, orang yang masih fokus pada pertolongan Tuhan itu dikategorikan crowd oleh Tuhan Yesus.
Bahkan sekelas ahli Taurat, yang dalam saat ini mungkin masa now ini ya pendeta lah, atau sarjana teologi lah, masih masih dikategorikan sebagai crowd. Ternyata titel kependetaan tuh nggak menghalangi orang untuk menjadi crowd. Bukan artinya lu karena lu kuliah Alkitab terus lu bisa jadi murid Tuhan, nggak begitu. Karena apa? Fokusnya yang Tuhan lihat tuh hati, fokus. Motivasimu apa untuk jadi murid Tuhan? Kau masih fokus pertolongan Tuhan, Tuhan kategorikan sebagai pertolongan Tuhan, Tuhan kategorikan sebagai crowd. Dan Yesus tidak suka dikerumunin oleh crowd. Yesus nggak suka sama dikerumunin sama orang yang deket-deket dia cuma karena mau lihat mujizatnya, mau terima mujizatnya. Begitu Bapak-Bapak. Tetapi Yesus suka ditemani oleh murid-muridnya. Kemana aja Yesus pergi, ada murid-muridnya. Karena apa? Orang-orang inilah yang Tuhan latih dalam keseharian hidup mereka. Mereka inilah adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menjadi sesuatu yang berdampak mengubah dunia ini. Kita kenal Petrus jadi bapak gereja. Kita kenal rasul-rasul. Siapalah Thomas mati di India, ada pekabaran Injil di India. Kita kenal misalnya Nathanael mati di mana. Pokoknya orang-orang yang jadi murid Kristus itu levelnya itu udah mengubah dunia. Tetapi orang yang levelnya crowd, yang nggak kemana-mana. Bahkan akhir hidupnya pun nggak ditulis dalam Alkitab. Ya ini jadi peringatan buat kita. Kita yang udah ikut VCI. Level kita masih di crowd atau di disciple. Itu pun murid-muridnya masih ada satu yang gagal lagi. Si Yudas itu masih gagal kan? Padahal levelnya murid. Dan saya nggak bisa bayangin kalau yang levelnya crowd lebih banyak lagi yang gagal. Dari 12 murid aja satu gagal. Nah, perhatikan level kita tuh rohani kita setelah kita ada di VCI ini sampai level mana? Apakah masih di level-level crowd udah setahun 2 tahun masih di crowd aja masih minta pertolongan Tuhan aja? Kok saya takutnya Tuhan nggak suka sama kita kayak begitu? Karena apa? Kita nggak mau dilatih. Murid itu perlu namanya latihan, perlu disiplin. Kita bangun setiap pagi itu disiplin rohani. Saya yang udah HP 4K harus disiplin misalnya buat 1% hal yang baru dalam hidup kita setiap hari. Harus menyatat pengeluaran, harus puasa setiap hari Kamis, harus memberi. Itu semua dilatih, kita dilatih. Gitu. Saya nggak mau lagi level-level pertolongan-pertolongan Tuhan. Saya perlu pertolongan Tuhan pasti, tapi fokus saya nggak di situ. Saya mau dilatih Tuhan untuk jadi murid. Terus hanya orang-orang kategori murid yang bisa breakthrough next level dan dipercaya tanggung jawab lebih. Selama kita masih di level crowd, kita nggak akan pernah dipercaya untuk tanggung jawab lebih. Mungkin job iya, tapi tanggung jawab untuk menjaga kekekalan belum tentu. Karena levelmu masih di crowd, belum di murid. Dan terakhir adalah hanya orang-orang yang sudah terlatih untuk capai next level breakthrough dalam kehidupan mereka yang seperti yang biasa-biasa aja. Yesus itu lebih tertarik untuk melatih iman dan karakter murid-muridnya. Coba Bapak cari di Alkitab. Mujizat Yesus yang berkenan dengan murid-muridnya itu melatih iman mereka, melatih karakter mereka, atau untuk kesembuhan mereka. Kok saya melihat kebanyakan tuh untuk bukan kebanyakan bahkan semuanya kali ya. Kayak angin ribut diredakan. Itu dengan Yesus dengan murid-muridnya. Kan bukan saya nggak pernah dengar cerita Petrus minta disembuhin dari sakit kanker misalnya. Atau misalnya Nathanael atau Filipus disembuhin karena kutilan atau panuan. Nggak ada. Yang ada apa? Mujizat yang Tuhan lakukan itu adalah untuk apa? Melatih iman dan karakternya. Kayak angin ribut tadi, dilatih imannya. Terus mujizat lagi yang Yesus dengan murid-murid yang lain, misalnya apa? Yang hantu-hantu itu kan, yang Petrus teriak-teriak hantu-hantu itu kan dilatih apa? Ayo kamu percaya imanmu, ayo bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman ada resikonya. Nah itu melatih. Jadi kalau ada keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu tujuannya itu bukan hanya untuk menolong kita secara fisik, Bapak-Bapak. Tapi sebenarnya adalah melatih kita menjadi murid-murid. Punya karakter dan iman seorang murid. Guru yang baik itu mengajar dan melatih muridnya lewat cara mengambil tantangan yang lebih lagi. Bukan dengan cara-cara yang enak dan mudah. Sebagai penutup, saya mau kasih ilustrasi sedikit. Tapi di sini kan banyak. Pastor Yosef kan guru musik.
Terus di sini ada siapa? Ada Bro Randy kan guru musik. Saya malu terus terang, tapi ini buat mengingatkan kita ya, mengingat kita aja. Ini gimana cara stop screen ini? Ini ya, saya ganti dulu audionya. Cek cek. Masuk suaranya? Ini Kecil, Bro. Ya. Jadi pelan. Kecil. Cek cek. Gede nggak? Ya. Ah, ya, ya. Ini jangan diketawain ya bapak-bapak ya, terutama Pastor Yosef ya. Gue ketawa dulu dah. Gue ketawa dulu. Pastor Yosef yang udah master, udah profesor musik dah. Jangan diketawain ya. Ya udah, gua Ini cuma ketawa buat dulu. kita nginget-nginget aja. So, gimana? Ini main piano. Nggak ada Ya. suara. Ah, nggak ada suara? Nggak ada suara? Nggak ada. Oh, sorry. Ininya belum di on. Ada? Nah, Ah, oke, sorry. Ya, ulang lagi. Lagu apa tuh? Balonku. Menurut bapak-bapak ya, bagus gak kayak gitu? Menurut ahli musik deh, ya bagus. tergantung level yang main. Nah, biasa aja ya, Pastor ya. Notnya kan begini aja kan? Biasa banget. Tetapi ini levelnya level ya mungkin baru setahun belajar sama Pastor Yosef, kalau sama saya 2 tahun. Jadi level-level basic lah begitu. Tetapi kalau orang guru yang baik, dia nggak mau dong muridnya main piano tuh begitu-begitu terus nih. Udah 5 tahun nih, jadi murid 10 tahun, masa mainnya begitu terus? Kesel nggak? Kesel lah. Antara muridnya yang bodoh, yang auban, atau gua yang jadi guru yang bego, nggak bisa ngajarin. Ya dong. Gitu teman-teman, bapak-bapak. Tapi kalau misalnya kita baru jadi murid setahun nih, atau 2 tahun, tapi levelnya begini mainnya. Jadi ada nada-nada chord yang namanya itu di reharmonization namanya. Ya, ini memalukan sih. Tapi kan kalau misalnya mau belajar setahun atau 2 tahun belajar jadi murid begitu bisa main di reharmonization begini kan, kita jadi guru kan seneng kan, wah hebat banget. Kurang lebih begitulah. Jadi saya mau ngasih suatu ilustrasi ini bagaimana. Bentar saya ganti lagi. Ya. Jadi begini Bapak-Bapak, jangan kita tuh seneng hobi dan 10 tahun ikut Tuhan Yesus, 5 tahun, 10 tahun ikut Tuhan Yesus. Tapi mainnya ya masih begitu, masih basic-basic aja, maunya ditolong Tuhan lagi, ditolong Tuhan lagi, ditolong Tuhan lagi. Tapi nggak pernah berkembang permainannya. Tadi itu maksudnya masih level cetek lah yang bisa mainin, yang tapi paling nggak dengan kita reharmonization suatu chord, suatu lagu itu menjadi lebih sophisticated. Kalau teman-teman bapak-bapak itu mau hidup bapak-bapak itu menjadi lebih sophisticated, breakthrough next level, ayo coba kita melatih diri kita menjadi murid. Dengan kita bisa reharmonisasi chord balonku ada 5 yang sampel itu kan pasti ada latihannya, ada teori-teori yang perlu dipelajari dengan lebih lagi.
Kalau enggak ya kalau kita maunya enak-enak aja ya 5-10 tahun ya mainnya kayak begitu aja. C F G C F G. Nah, itu. Ya sekian dah Mas. Apa namanya share firman Tuhan yang saya coba sharingkan sebagai pengingat kita semua. Kita semua udah sama-sama tahu, cuma saya mau ingatkan sekali lagi, ayo level kita naik yuk. Jangan cuma hanya di level crowd yang cuma fokus cari pertolongan Tuhan, tapi ayo kita naik ke level disciple. Gimana kita mau dilatih oleh Tuhan menjadi murid. God bless. Thank you buat waktunya. Silakan. Ya, mantap ya, Makcos. Firman Tuhan nih mengingatkan kita untuk naik level. Naik levelnya dalam segala bidang. Naik level tuh kalau misalkan saya ya harus dari ya lahir kita jadi bayi, jadi TSD, ya kan dari SMP, SMA, kuliah, sudah fasenya sudah berbeda-beda, tanggung jawabnya pun berbeda, ya kan. Masa anak kuliahan pengennya disiapin bukunya, ya kan, siapin eh, makannya sama orang tua, masa begitu kan enggak. Anak kuliahan ya sudah berbeda, sudah punya tugas tanggung jawabnya berbeda lagi. Ya. Mungkin sudah bisa mencari uang atau bisa mencoba memberikan yang something. Tapi terintinya pada saat kita sekarang udah dewasa, dewasa setiap hari kita udah hampir setahun ya kita udah hampir setahun bersama di break room sehingga break room ini kita pecah jadi tiga. Ini adalah pendidikan dasar dan kita adalah digodok di break room ini sebenarnya. Silang pendapat, beda pendapat, bagaimana kita harus belajar merendahkan hati kita, bagaimana kita belajar harus apa ya ego kita ditekan, bukan masalah benar atau salah, tapi kita bisa memiliki respon yang baik. Itu semua kita belajar menjadi orang-orang yang lebih next level. Jangan seperti kekanak-kanakan. Di sinilah, di BR inilah tempatnya kita untuk jadi sparring partner satu dengan yang lain, saling mengenal karakter satu dengan yang lain. Oh, ternyata si Bro Julius tuh ngomongnya begini. Oh, ternyata Bro Hoki ngomongnya begini. Oh, ternyata Bro Lukas punya sikap begini. Masing-masing punya sikap dan punya penilaian masing-masing, ya kan? Dan kita tidak pernah satu hal yang tidak pernah kita bisa eh, hindari adalah respon orang terhadap kita. Itu nggak pernah bisa karena kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu masih orang yang kurang percaya, ya kan? Tuhan Yesus hanya bilang begitu aja. Kenapa? Hei, kamu orang yang kurang percaya. Ya. Akhirnya tegur aja kepada kita. Thank you, Mas Bro, untuk firman Tuhan pagi hari ini. Sangat jos, luar biasa sekali mengingatkan kita untuk kita naik level. Jangan menjadi anak-anak terus. Harus bisa levelnya udah harus, wah, udah harus, nggak tahu lah, terserah teman-teman yang bisa menilai sendiri levelnya. Yuk, silakan. 6:30 kita Ya, batasi aku minta sekarang waktu ada ya. orang 15 orang maksimal 4 menit dulu ya 40 menit. 4 menit Oh, 40 tak pikir 40 menit. 40 menit nanti Yos bagian Yos 40 menit. Ini, Ledek ini. terus, ledek. Yang Ya, lagi di Bali itu, sudah jangan, jangan diganggu tuh yang lagi di eh, Bali itu. Lagi mimpi, Pastor. Lagi Hah? mimpi saya. Lagi Sudah, mimpi. itu kan profetik dari itu mimpi kaosnya sudah Bali, backgroundnya Bali, udah. semua berawal dari mimpi bro. Jangan ngomong mimpi loh ya. Saya ini hari ini betul-betul mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi pagi tadi itu. Jadi, aduh, saya entah mungkin kelelahan ya semalam ya. Habis saya khotbah, ada sepasang suami istri yang pertama ngajak ngobrol di belakang gereja ya. Setelah saya turun, jadi saya mau pulang tuh terhambat di belakang ngobrol, terus turun lewat lift, sampai di parkiran ngobrol lagi. Sampai semua tamu udah pulang, petugas gereja udah ngunci gereja. Dia ngomong, ayo cari jus yuk, ngobrol lagi saya malam. Jadi, ya Tuhan, saya bilang, saya tidak pulang-pulang gitu kan. Puncaknya tadi pagi, saya sampai ketawa gitu ya. Saya ini kan alarm saya pakai lagu klasik ya. Tiba-tiba saya itu bisa ngimpinya itu gini loh. Saya itu seperti ngimpi di concert hall, saya mendengarkan lagu
yang sama dengan alarm saya. Lalu saya ngomong sama semua orang, ini lagu ini persis seperti alarmku kalau bangun loh. Ya, jadi saya dengarkan alarm itu, tapi saya bisa berhalusinasi seperti melihat konser dengan lagu yang saya dengarkan. Ini pertama kali seumur hidup saya ya. Jadi saya terlalu antusias untuk mendengarkan Pastor Julius ini kalau khotbah kan. Jadi belum malah jam 5:15 baru bangun tadi kan. Nah, kembali ya ke Firman tadi luar biasa. Saya diingatkan gini loh. Kita ini memang hidup itu tidak bisa lepas dari pertolongannya Tuhan. Ya, tapi kita tidak boleh fokus kepada hanya di pertolongan Tuhan saja. Ya, selama kita hidup di dunia ya memang memang butuh pertolongan. Banyak hal yang kita tidak berdaya. Salah satunya ketika saya tiap hari baca Mazmur 143 ayat 8, karena apa? Aku ini butuh Tuhan petunjuknya Tuhan. Nanti kan ditolong Tuhan. Ya. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukan jalan yang harus aku tempuh. Gitu. Ya. Tetapi gini, Raya Pondok Daun ini benar-benar mengingatkan kita untuk kita bersyukur atas panen. Artinya gini loh, panen itu berarti kan sesuatu yang Tuhan berikan. Ya. Kita ini didesain Tuhan untuk hidup di Taman Eden. Ketika kita melek mata lapar tinggal metik makan. Itu desainnya Tuhan untuk kita. Ya. Lah, ibarat pertolongan Tuhan tuh ya pohon ini bisa tumbuh, terus tumbuh, ada buah. Ya. Tak bayangkan tuh nikmatnya hidup di Eden tuh ya. Bangun melek mata, kepingin duren, tinggal ngambil duren ya. Melek mata kepingin nangka, ngambil nangka gitu ya. Wah, luar biasa enaknya itu hidup. Jadi pertolongan Tuhan akan selalu ada di sekeliling kita. Tapi kita tidak boleh fokus kepada Ya, pertolongan itu. Karena memang, udah minum. minum apa Pak? Ya, jadi ayo jadilah murid ya. Ini tidak mudah, saudara. Ya, masih ingat enggak? Waktu terbentuknya Harmonic Brotherhood ini kan waktu itu, Pak, ini dimasukkan ini yuk, masukkan sini. Saya bilang sabar. Kenapa? Karena apa istilahnya kloter pertama ini begitu akrabnya, begitu solidnya. Saya cuma bilang, atau ada yang ingat enggak? Ketika saya ngomong sabar. Kenapa? Karena ada masanya nanti wadah ini digoncang. Dan itulah yang mendewasakan kita. Si A dengan si B gesekan, si C dengan D gesekan. Nah ini yang mendewasakan. Kapan? Waktu A dan B gesekan, tapi tetap bertahan. C dan D gesekan, tetap bertahan. Itu murid. Ya, makanya saya bilang jangan nambah banyak-banyak dulu, gitu kan. Biar ini solid dulu. Nah, kalau sudah solid, ini sudah teruji oleh waktu, ya. Yang saling gesekan ini didewasakan kerohaniannya, pengertiannya, cara berpikirnya. Begitu orang baru masuk, dia akan ikut arusnya kita dan dia ikut pulih. Ya. Jangan orang stres dimasukkan grup kita atau stroke karena melihat ulahnya kita masih carut marut gitu. Ya, ini ayo ya ini peringatan keras ya dari Pastor Julius buat kita semua untuk jadi jadi murid ya. Nggak gampang loh jadi murid itu ya. Di mana ego kita sudah ditiadakan ya. Salah satunya diskusinya kemarin waktu saya dengan pasangan setelah pelayanan kemarin dia ngomong, gimana sih kalau supaya bisa tahu bahwa kita ini mendirikan rumah di atas batu, tak bilang baca ayatnya.
Tuhan cuma bilang ketika kamu mendengar firman dan melakukannya, kamu sedang mendirikan rumahmu di atas batu. Ya. Sama, hari ini kita sudah mendengar firman, ya. Ayo praktek, ya. Jadilah murid, ya. Bukan murid yang baperan, jadi murid yang kuat. Kenapa? Karena nantinya kita juga akan memuridkan orang lain. Gitu. Kita tidak bisa atau jadi anak-anak terus minta diganti popoknya, ya. Kalau masih bayi, gitu. Saya dulu pernah dikencingi anak saya. Enak-enak dibuka popoknya mantul lagi, tur keluar gitu. Apa yang terjadi? Saya ketawa-ketawa, seneng. Ya, lu tapi ya kalau anak saya sekarang sudah 27 tahun melakukan hal yang sama, ya beda ceritanya. Ya, saya tidak mungkin senang lagi, ya tak gampar ya gitu kan. Beda masanya. Ya, ayo bertumbuh. Terima kasih. Sudah 40 menit. Terima kasih. Sip, thank you, Mas Bro, Pastor. Remind terus. Yuk, next langsung. Ya, izin ya, mau siap-siap. Oke. Thank you Pak Julius, puji Tuhan ya. Pak Julius itu orangnya rendah hati ya. Mas Heru minta sukot, dibahas sukot gitu ya. Kalau gitu saya minta apa lagi nanti ya harusnya ya. Tapi intinya perayaan-perayaan di Alkitab itu sebagai pengingat kita gitu kan ya. Sebetulnya gitu ya. Kita merayakan hari raya Sumpah Pemuda kayak peringatan Sumpah Pemuda bukan merayakannya. Peringatan 17 Agustus kemerdekaan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan lain sebagainya itu sebagai tanda momentum mengingat bahwa ada perjuangan-perjuangan yang dulu dilakukan dan itu menjadi tolak ukur kita. Apakah Indonesia udah berapa tahun ya Bro Simon merdeka nih sampai tahun ini berapa tahun ya misalkan kemarin 70 atau 80 ya 80. kemarin. Masih ingat nggak kemarin? 80. 80 misalkan 80 ya kan momentumnya peringatan 17 kemudian 80 tahun masih ada yang ngomong gini 80 tahun juga gini-gini aja masih dijajah jadi peringatan di hari raya Israel itu Ibrani punya Yahudi punya tetapi buat kita ada makna rohaninya. Nah, itu saya tutup gambar saya sebentar ya lihat ya sebentar ya. Ini saya bangga, saya bersyukur, saya berterima kasih, saya merayakan Sukot Pondok Daud di Yerusalem langsung. Ini saya lagi ngerayain Sukot Pondok Daud di Yerusalem langsung. Puji Tuhan, dapat kesempatan selama 7 hari saya di Israel waktu itu Mbak Grup. Pas Pondok Daud, pas Sukot. Jadi anugerah Tuhan. Nah, saya mau bacakan satu artikel yang cukup menarik Pak Julius. Saya sudah siapin karena memang itu bagus banget ya bahwa intinya ya kalau seseorang merayakan Sukot ataupun Daud di gubuknya mereka, mereka hanya ini Rabi Moses ben Maimon, entah saya share ya dari Misneh Torah, agak susah namanya ya. Ketika seorang makan dan minum ya sebagai bagian dari perayaan, mereka berkewajiban memberi makan orang asing, anak yatim dan janda. Itu ada di Ulangan 16 ayat 11. Tetapi seseorang yang mengunci pintu rumah mereka, makan dan minum dengan anak-anak dan pasangan mereka sendirian, dan tidak menyediakan makanan atau minuman untuk orang miskin, orang tertindas, tidak ikut berpartisipasi dalam sukacita dari perintah Allah, tetapi lebih kepada kegembiraan perut mereka sendiri, dan tentang mereka dikatakan pengorbanan mereka seperti roti untuk orang mati. Semua yang dimakan oleh mereka akan menjadi najis karena roti mereka sendiri diperuntukkan bagi mereka sendiri. Artinya apa? Sukacita seperti ini adalah aib bagi mereka. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Jadi gini, peringatan-peringatan itu, ibadah-ibadah itu, perayaan-perayaan Yahudi itu, mereka harus mengingat dan melakukannya untuk anak cucunya, untuk regenerasi. Diingetin. Jangan lupa ya, kamu Paskah, kamu keluar dari Mesir, kamu dituntun Allah demikian rupa. Tetapi ada realisasinya, aplikasinya untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kayak tadi, Rabi itu ngomong gini, kamu kok ngerayain Sukot, Pondok Daud, hanya untuk perut kamu sendiri, untuk pasangan kamu dan anak-anak kamu.
najis bahasanya, terhina. Bayangin. Artinya seperti Pak Yulis bilang, kalau kita ditolong Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, kita berhak dan wajib harusnya belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan juga bagi orang lain, bagi masyarakat, kota, bangsa, bahkan mungkin lingkungan terdekat. Saya kasih saksian aja sedikit ya. Itu grup WhatsApp forum City Park, warga City Park itu ada 500 atau 1.000 orang. Rame banget. Hanya dua orang ya, 1 menit ya. Hanya dua orang ribut, saling sumpah serapah. Ujung-ujungnya sumpah serapah. Tato-tato segala macam. Nggak ada yang berani makumin, mendiamkan. Saya cuma keluar gini. Semua admin di sini, tolong bisa kunci nggak grup ini? Itu yang pertama. Kedua, mana namanya pengurus, pengelola, namanya panitia musyawarah dan semuanya. Sorry, matiin sekarang. Opin maksud saya biar nggak ada. Reda, saya. Reda. Yang bermasalah minta maaf sama saya. Saya bilang, jangan minta maaf sama saya, sama warga minta maaf. Poinnya cuma satu. Kita harus menjadi, bisa menetralisir, menjadi berkat, mendamaikan, menjadi agent-agent perubahan atau agent-agentnya Yesus lah, intinya gitu. Saya mau tutup di Matius 21, Pak Yunus ingetin ya, Matius 21, Matius 7 ayat 21 ya. Enggak orang yang berseru-seru Yesus, orang yang bernubuat, orang bangkitin orang mati, nyembuhin orang sakit, ngusir setan yang masuk surga. Tapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah yang akan masuk surga. Itu aja yang saya diingetin Tuhan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sip. Ada PR Matius 7 ayat 21 ya. Nanti kita baca bareng-bareng. Matius 7 ayat 21. Thank you Mas Bro. Untuk beruntung sekali udah bisa merayakan Sukot langsung di Israel. Lah aku Israel aja belum pernah. Di Yerusalem aja. Sun, 721 apa 723 ya? Coba 721. dicek. 21, 22, 23 Pak Langgar Oh, sebetulnya. 21, 22, 23. Ya, Wes, oke, tambahin ya Matius 7 ayat 1, 21 sampai 23. ya. Yuk, next langsung Pagi. yang mau berkegiatan. Bro Halo, Freddy, halo. Bro Freddy. Halo pagi, Oke, Bro Freddy silakan. pagi semua. Pagi, Kedengeran kah? kedengeran. Ya, saya singkat aja, biar yang lain kebagian. Ya, yang pertama itu yang saya dapat itu hari ini harus bersyukur, bersyukur dalam segala hal, baik dalam sulit atau dalam keadaan yang baik. Kalau keadaan baik bersyukur itu biasa, tapi kalau dalam keadaan itu perlu berlatih setiap hari. Terus setelah bersyukur perlu belajar untuk beriman. Beriman itu adalah PR saya juga, untuk beriman. Kemudian ya berlatih supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berlatih itu tidak enak karena ya harus setiap hari. Mungkin ya latihannya itu-itu aja. Mungkin juga membosankan. Ya terus saja berlatih dan setelah itu ya kita tolong orang juga buat menjadi lebih baik. Ya itu aja sih yang saya bisa share dan bagikan biar yang lain juga ada waktu. Sip. Dan ini masih jadi PR saya juga. Terima kasih. Ya, thank you Mas Bro. Wah. Yuk lanjut. Izin duluan Ko Simon. Silakan, Bro Irfan. Silakan. Ya, hari ini tentang murid ya. Ya, tadi betul ya. Jadi kita nggak fokus pertolongan terus. Kita mesti next level ya. Di level kita sekarang udah fokus ya sebenarnya dengan tujuan Tuhan buat kita sih. Ya kan kondisi kita itu kesalahan kita sendiri gitu. Karena janji Tuhan buat kita tuh memang ya kayak kayak Israel keluar dari Mesir. Itu kan memang salahnya sendiri kenapa nggak ikutin Tuhan gitu ya. Dia harus melewati padang gurun 40 tahun itu kan muter-muter gitu. Ya sama gitu tujuan kita Tuhan tuh buat diri kita masing-masing apa gitu kan. Memang tujuan Tuhan itu ya pasti untuk kemuliaan nama Tuhan kan dalam hidup kita jadi berkat dan sebagainya kan. Tapi ya kalau fokus kita masih dengan pertolongan Tuhan terus ya itu kanak-kanak sekali gitu. Ya kita juga mesti dewasa dalam hal ini ya hal kita udah fokus dengan yang namanya lebih dari pertolongan Tuhan. Di situasi sulit kemarin memang mungkin kita salah ya.
fokus mujizat dan mujizat gitu. Sekarang ya udah enggak dong mestinya. Mestinya di VMP ini tiap hari kita dapat banyak pelajaran merubah mindset, merubah cara kita berpikir gitu. Hari demi hari yang kita lakukan adalah ya masa terus minta kan? Udah enggak dong, doa kita udah berubah kok. Doa kita kan udah nggak kayak dulu gitu. Saya waktu itu waktu mau doa minta tolong Pak Doni aja, Pastor Doni bilang, loh kenapa saya mesti doain? Itu masih terngiang-ngiang di dalam pikiran saya gitu. Ya dia bilang seolah-olah lu yang mau apa angkat barbel supaya otot kita yang kuat, kenapa saya mesti angkatin barbelnya? Nah kayak gitu Pastor Doni bilang. Keren sih menurut saya. Jadi banyak hal yang menjadi apa ya membuka gitu pola pikir ya di VMP ini ya. Jadi ya harusnya kita sekarang udah jauh lah dari pertama masuk ya. Kalau tahun lalu kita masuk gitu ya, atau saya udah dari Maret sampai sekarang kita masih sama. Ya ngapain gitu ya ada di sini buang waktu menurut saya. Ya ambil tindakan-tindakan yang harusnya kita next level. Level kita ya satu, kedua, ketiga. Level pedasnya udah tingkat 10 sekarang gitu. Lebih kuat. Ya itu sih. Sorry Pastor belum bisa juga jam 4. Saya masih jam 4 pagi Pastor. Ikut jam 5 selesai saya jalan tuh. Jadi masih masih pagi-pagi. Ya masih nganter roti lah. Tak Ya jadi pikir sudah Enggak, dilupakan kalau tiga ini nggak nganter tujuh. roti, Wan. enggak lah. Kan Kalau memang kalau kalau Minggu nggak nganter roti ya? minggu enggak, minggu enggak. Oh, Nanti besok Senin pagi, pagi-pagi antar. Sabtu Minggu, mestinya sih Sabtu kemarin bisa. Cuman Sabtu kemarin ada acara pagi-pagi kantor. Ya nantilah Pastor, nanti saya mampir juga. Jangan di take out nanti dari grup 37. Mana berani. Itu aja kemarin kalau jam 4 juga saya ngikut BR aja sebentar itu. Ikut BR paling jam 4 jam 5 kurang seperempat kan ya. Paling selalu minta waktu duluan gitu. Jadi jam 5 lewat 10 saya udah beres tuh. Langsung jalan gitu. Ya jadi ya ada sesuatu yang saya pikir saya harus lakukan lebih lah. Ya jadi pastor jadi dalam hal ini ya kita dituntut juga bukan cuman ya saya tahu ya Tuhan kasih mujizat banyak ya. Tapi kan ada usaha. Saya lipat Ya, usahanya. Saya lipat usahanya pastor. Jadi bagus. kita dengan bangun pagi ya nambahin usaha. Ya kebetulan kemarin waktu anak saya sakit ya ada Tuhan kasih jalan lagi gitu ya. Ada kantin di rumah sakit besar di AMC gitu minta roti gitu ya. Ya sambil sambil jalan juga pagi-pagi. Itu sih pastor. Itu Ya, Coach semangat. Simon. Thank you Ya, Ko Julius. ya, Luar Buat biasa roti oke. seperti komunikasinya. zaman Thank you Kudus nggak Pak dari Irfan? semuanya. Apa Yuk, sih Pak Yos nih? Mampir ke sini aja kagak ngomong roti mulu. Ada roti perjamuan Kudus nggak? Ke Bogor lah, nanti kita kirimin roti nih. Thank you, Tuh berkati semua. ya. Oke, yuk. Lanjut langsung, Bro Tes Dev. pagi, Ayo, halo. nih yang ayo Bro Dev, Pak. Ayo pagi semua. Nggak tahu dari mana Pagi-pagi. nih? Apakah Ayo, mohon maaf saja dulu kah? Atau bersyukur dimaafkan. kah? Tapi bersyukur yang pasti ya. Ya, Udah dimaafkan, Bro. berminggu-minggu libur, berminggu-minggu. Udah harusnya kalau di kantor mah dikasih peringatan keras nih kayaknya. Apalagi sama pastor nih. SP7 sudah. Terima kasih Pastor Julius. Pagi ini ya komplit lah. Komplit. SP7 iya, cambukan iya, peringatan iya, teguran iya. Tapi intinya poinnya kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti dan berkesudahan. Prosesnya berbeda-beda. Apalagi pagi ini seperti yang barusan saya bilang, teguran iya, cambukan iya. Untuk setiap kita punya prosesnya Nah, gitu, Bro. masing-masing. Oke, Bro. Sip, Bro. Mundur dikit, Bro. Nah, gitu, Bro. Sip. Ya, jangan terlalu dekat, Bro. Jangan Mundur terlalu dikit, dekat Bro. ya. Iya, iya. Ya, ya, gitu, Bro. Ya, Sip. ya. Nah, oke. Sip, mantap. Tapi kedengeran ya. Sip, kedengeran. Ya. Jadi prosesnya yang berbeda-beda setiap kita. Jadi apalagi ada bahasa next level itu proses yang nggak mudah, bukannya langsung down, tapi proses yang nggak mudah. Jadi tadi udah dipaparkan dengan sangat detail. Jadi itu sih sudah cocoknya Pastor Julius ini sudah cocok jadi
dosen lah. Mau dosen S1, dosen S2, dosen S3, ya terserah pilihan Pak Juli saja itu. Tapi yang jelas pemaparannya sangat-sangat rinci, ditolong dan dilatih itu untuk setiap kita, saya pikir dalam fase kita masing-masing. Tapi yang jelas eh, kalau buat saya bukan pilihan tapi kebutuhan. Karena setiap proses pasti ada grafiknya, naik turunnya. Naik turunnya ketika kita sedang sedang paham, sedang siap, sedang ready, tapi mungkin ada fase yang bisa dibilang fase turunnya seperti apa. Ya namanya juga hidup, pasti ada pergumulan masalah segala sesuatunya. Cuman yang jelas yang pasti untuk sharing firman Tuhan pagi ini sangat-sangat membantu. Semoga Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya saya, untuk betul siap untuk dilatih di Breakout Room ini. Terima kasih untuk semua hamba Tuhan, khususnya Pak Simon, Pak Julius, Pastor, semua hamba Tuhan yang ada di VMP. Kita bisa bertumbuh, kita bisa berproses dengan baik. Demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Buat Pak Deva ya, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, Pak. Tapi kita bisa menghalau saat burung itu hinggap di kepala kita. Ya, jadi Pak Deva jangan mudah terpengaruh dengan kondisi sekitar, ya, maupun keluarga maupun siapapun. Ya, kita tidak bisa mengendalikan, maaf ya, mulutnya mereka. Ya, tetapi Firman kembali ya sebagai murid, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tugasnya Pak Deva hanya menjaga hati. Dah, masalahnya Pak Deva pasti selesai. Ya, semangat, Tuhan berkati. Ya, betul ya. Selalu saya ingetin, kita tidak pernah bisa mengkontrol respon orang lain terhadap diri kita. Nggak akan pernah bisa. Ya ibaratnya itulah tadi. Kita tidak pernah bisa melarang burung lewat di kepala kita, tapi kita bisa menghardik burung tersebut nempel di kepala kita. Ya, oke, let's go. Jadi nanti mulai Senin, Bro Deva, ayo disiplin lagi, cambuk dirinya, yuk kita bareng-bareng lagi. Ya, oke, next lanjut. Izin deh, mau siap-siap juga. Ya, ayo sama yuk kita juga yuk. Ya, jadi sih yang saya lihat, eh, kalau ikut Tuhan itu, kalau cuman nih apa, cuman ngejar mujizat pertolongan aja ya, jadi bayi terus. Makanya kita mesti bertumbuh karakternya. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuman ditolong aja, tapi kita dituntun juga ya. Kalau dituntun itu kan cuma ditunjukin jalannya, terus kita jalan sendiri kan. Bukannya, ya mungkin nanti kadang-kadang kejeblos gitu, tapi apa, kita tetap ditolong gitu kan. Saya pernah lihat di TikTok itu ada domba itu masuk ke dalam apa, kayak pecahan tanah terbelah gitu, masuk ke dalam ya. Terus udah susah-susah ditolong, entah panik entah apa, dia lari-lari loncat masuk lagi gitu loh. Nah itu kan Itu khotbah 2 bulan yang lalu, bro. apa, Tentang sorry. itu dan 2 bulan yang lalu tuh ilustrasi dari Pastor Dolphin. Ya, ya. Ya, maksudnya kita juga seringnya begitu kan. Maksudnya secara sadar nggak sadar selalu seringnya begitu gitu. Nah, ini biar jadi apa buat kita gitu. Terus juga saya mau ingatkan satu hal, kita bisa dengan mudahnya ngomong next level ya. Cuman kalau kita lihat next level di murid-murid Yesus, terus orang-orang yang berinteraksi sama Yesus itu next levelnya itu secara secara kita sih nggak enak ya. Maksudnya eh, ya macam-macam lah, ada yang mati di apa gitu kan, nggak nyaman gitu. Nah apakah kita siap untuk sampai ke berjalan ke arah sana? Nah itu kan lebih baik dari awal kita rencanain, kita kita ketahui, daripada nanti sama aja kalau kita udah berjalan di tengah jalan terus akhirnya mundur, juga sesuatu yang kita udah lakuin kan jadi sia-sia. Itu aja yang dari saya, thank you. Ya,
memang pengulangan lagi ya, diingetin lagi. Memang dulu juga pernah 2 bulan lalu tentang dari Pastor Dolphin itu tentang sampai yang tentang domba masuk ditolongin lagi, keluar lagi masuk lagi. Ya seperti itulah kita. Ya, mudah-mudahan kita jangan seperti begitu lagi. Kita udah harus next level, diingetin terus. Ya. Yuk, lanjut. Siapa yang mau kan? Ini anak gembala udah rapi. Ayo, silakan. Monggo. Ya, thank you ya, Bro Simon. Thank you Pak Yulius ya buat firmanya. Teguran buat saya juga ya, untuk juga jangan hanya mencari pertolongan Tuhan, tapi mencari wajah Tuhan ya. Memang seperti Pak Yosef tadi katakan, nggak mudah menjadi seorang murid ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini ya, kalau saya secara pribadi, kita hidup itu harus seimbang. Kita butuh pertolongan Tuhan, tapi bukan fokus di pertolongan Tuhan. Juga kita butuh dimuridkan, ya, supaya level iman kita bertumbuh, gitu ya. Karena ketika kita mengalami lembah kekelaman, kita mengalami keterpurukan, salah satu yang menguatkan iman kita adalah ketika kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Nah, 3 tahun yang sebelum saya mengalami pemulihan keuangan ya, Roh Kudus itu mengingatkan saya, 2018, saya juga mengalami masalah keuangan yang pelik, ya, yang sangat-sangat rumit, hampir bangkrut juga waktu itu usaha saya, dan akhirnya ditolong oleh Tuhan. Itulah yang menguatkan iman saya hari-hari kemarin ini ya, sehingga saya yakin saya pasti juga ditolong oleh Tuhan. Nah, tetapi setelah kita ditolong oleh Tuhan, what next? Selanjutnya apa gitu? Ya, ketika Petrus ditolong oleh Tuhan, semalam-malaman dia nggak dapat ikan, kemudian dia dapat 153 ekor ikan yang besar-besar. Petrus nggak ribut dengan ikannya, Petrus langsung ikut Yesus. Petrus langsung mau menjadi murid Yesus. Jadi pertolongan Tuhan itu penting, saudara. Karena itulah alat kita untuk menjadi murid Tuhan. Ya, karena kita nggak bisa hidup di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Setiap hari dan setiap saat. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kita kejar kasih Tuhan, pribadinya Tuhan. Ya. Kalau saya melihat tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan Daud pun ketika dia dihabisin di Siklag ya, kalau bukan pertolongan Tuhan, dia nggak akan bisa menyelamatkan anak istri dan keluarganya. Nah, Yusuf, ya, oke, Yusuf, begitupun juga, dia membutuhkan pertolongan juru minum raja untuk lepas dari pertolongan, untuk mendapatkan pertolongan. Jadi pertolongan itu penting adalah untuk membawa kita menjadi next level di dalam Tuhan. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Thank you Bro Julius buat firman-Nya, menegur kita semua. Thank you. Tuhan berkati. Ya, beda ya. Kalau pemaparan anak gembala memang beda kelas sih. Bisa dapat begini ya, luar biasa. Ampun lah, sama anak gembala mah luar biasa. Mantap Mas Makanannya Bro. beda, Pak Simon. Makanannya beda. Iya, makanan anak gembala. Jangan dibilang anak gembala mulu dong. Beliau udah gembala sekarang, penerus. Dia nggak mau Bukan anak jadi gembala. gembala, soalnya ya, masih pengen. Makanannya hosti Simon, makanannya hosti. Oh gitu, makanan. Pantes gua makanan masih dedek aja gua makannya. Jadi Minumnya anggur. ya, oke, lanjut. Next. Oke, aku off cam ya, izin off cam dulu Sip. ya. Ya, happy Sunday, bro. Yuk.
Ayo, Ero, langsung dah. Ayo, Ro. Ya, perjalanan ini memang tidak mudah, tapi harus belajar untuk melatih diri. Ya, gue tetap belajarnya tetap bersyukur segala ada yang ada, tapi ya juga tetap melatih diri untuk berjalan seperti yang ada, seperti firman yang apa yang didapat dan jalan. Ya, praktek lah dari firman. Itu aja sih. Lah, singkat padat nggak ada isinya ini. Itu singkat padat nggak ada isinya loh ini mah. Mau Bukan jadi singkat padat ketua, berisi, nggak ada ini mah. masalahnya mau apa disuruh jadi ketua komsel ya enggak mau lah. Kasihan. Wah, ini kudu kudu bener-bener kudu siapin sotonya banyak ini udah bener-bener ya. Ayo, Desember kita ke Semarang ya. Ya Kita wes, tagih, kita tagih sotonya itu loh. iyalah gitu makan soto Semarang di pasar itu gua inget banget Eh. sotonya kecil-kecil cuman 3.000 soto lah sya Allah 4.000 soto ampun dah. Ya, oke lanjut yuk next. Bro Sigit silakan monggo. Iya, Ya, thank you. Bro Julius. Ko Next bro. Julius itu luar biasa tadi sharingnya antara crowd sama disciple ya. Sama tadi pas main Disambung. piano hampir saya minta genre rock atau punk rock gitu kan. Balon Kuada 5 kayaknya keren loh kalau dibikin kayak gitu. Nah, ya itu kalau yang apa untuk yang discipleship memang ini sih ya. Kalau crowd itu memang gampang kenalinnya kita ikut karena pengen senang-senang aja ya. Jadi pengennya datang sama Tuhan ditolong udah seneng selesai. Tapi nanti kalau misalnya ada pahit-pahitnya tiba-tiba mundur teratur. Makanya yang waktu Yesus bilang tuh serigala punya liang, burung-burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ya itu komitmen 7 kali 24 jam ikut Tuhan gitu kan, bukan enak-enaknya aja gitu. Karena orang waktu itu mau jadi murid karena wah pengen dapat kedudukan. Itu juga yang dipikirin sama Yudas. Jadi mereka mikirnya nanti Yesus jadi raja, wah saya jadi pegang bendahara, terus murid-murid juga bertengkar kan, wah saya pengen jadi tangan kanan, wah, tangan kanannya Raja Yesus pada waktu itu. Ternyata konsepnya berbeda. Rajanya bukan kayak gitu, tapi memang harus menderita disalib untuk menyelamatkan dunia. Nah, ini kita juga pengen jadi murid Yesus, tapi kadang kalau ekspektasi nggak sesuai realita itu kadang kita juga mundur gitu, kecewa, akhirnya mundur. Nah, ini yang makanya realitanya Tuhan sama realitanya kita tuh kan memang berbeda ya. Ini yang memang kita harus terus-menerus mendisiplinkan diri kita. Sama kayak yang Pastor Doni kan tiap-tiap pagi tuh di VMB bilang pikirannya Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan lakukan, hatinya Tuhan gitu. Karena pikirannya Tuhan sama pikiran kita beda jauh. Dulu saya juga berpikir kalau wah saya tuh pengennya udah mapan, enak, punya segalanya. Ternyata Tuhan lagi bentuk saya dengan hal lain gitu ya. Jadi kalau misalnya saya banding-bandingin diri saya dengan orang lain sih nggak akan ada habis sih. Pasti banyak kurang-kurangnya. Tapi waktu saya mulai bersyukur, ternyata saya bisa melihat kebaikan Tuhan hari demi hari gitu. Salah satunya kan berada dalam komunitas, ada teman-teman semua yang sharing kesaksian membuat saya ingat lagi kebaikan Tuhan. Itu udah bersyukur banget bahwa itu adalah sebuah pemeliharaan Tuhan ya. Nah itu kan menjadi murid itu adalah baik suka maupun duka jalan terus gitu kan. Ini kan seperti hubungan ya. Kita hubungan sama pasangan kita, istri kita masing-masing kan nggak cuma seneng-senengnya aja. Begitu nanti udah mulai keriput, udah mulai gembrot kan, ya tetap bersama-sama kan. Itu memang menjadi murid itu ibarat kayak hubungan sih, komitmen seumur hidup gitu. Itulah murid gitu. Mau nanti dapat tanggung jawab lebih, mau nanti jadi hamba Tuhan yang terkenal atau apa itu kan side-nya bonusnya. Tapi yang terpenting adalah komitmen kita hubungan sama Tuhan sampai seterusnya ya, sampai selama-lamanya lah begitu. Itu sih yang saya bisa sharing dan dapat dari sharing hari ini, crowd versus disciple. Terima kasih. Ya, benar ya, bro. Emang nantinya berjalan tuh emang benar-benar harus bisa, ya tadi
nggak pernah bisa nyelamin hatinya Tuhan. Kadang kita udah kepengen tapi masih belum dikasih gitu kan. Emang benar-benar menyelaraskan tuh. Ya, manusia masih berjuang. Ya, oke, yuk lanjut. Siapa yang belum? Langsung yuk. Ya, shalom. Pagi, Ya, bro, pagi. lagi. Ya, saya mengucap syukur ada komunitas Harmonic Brother ini ya. Terima kasih juga buat Pak Julius buat firman Tuhannya ya. Jadi memang nih kita belajar jadi murid juga. Saya udah beberapa minggu nggak ikut, cuma diingatkan juga ada salah satu orang yang mengingatkan. Udah pasti tahu lah siapa itu ya, Bro Lukas. Ayo ikut gitu ya. Ya udah saya persiapkan diri walaupun malam tidur cukup malam, tapi ini firman Tuhan luar biasa bagus ya. Ini saya ingat satu kata ngeri sekali, ngeri, ngeri, ngeri. Tadi begitu disebut perayaan Pondok Daun, Sukot, itu memang itu harus diingatkan kan ya tentang kebaikan Tuhan. Itu kan perkataan salib itu kan perenungan salib itu. Kebaikan Tuhan tuh luar biasa di atas salib itu ya. Nah cuman tadi kan ada perkataan sebagian besar tidak diselamatkan. Wah itu ngeri sekali. Mungkin ya kita sih berdoa ya, kita berdoa jangan sampai ada satupun dari antara kita yang terpisah gitu ya dari kebaikan Tuhan itu ya. Walaupun nubuatan Tuhan pasti kan akan terjadi, nggak mungkin nggak terjadi ya. Karena banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih itu pasti akan terjadi. Jangan sampai di grup Harmonic Brother ini, jadi entah itu saya gitu, tapi saya mengucap syukur masih yang ada yang peduli yang ingetin juga ya. Cuman saya tadi wah itu ngeri juga ya. Memang levelnya mesti naik. Nggak cukup kita cuman oh Tuhan terima kasih Engkau baik, Engkau memberikan keselamatan, anugerah besar gitu. Tapi Tuhan mau terus naik. Terus diingatkan lagi tadi yang kedua yang tentang ada crowd terus Yesus bertolak gitu. Terus ada lagi yang orang motivasinya orang ahli Taurat, memang dia pengen dapatnya motivasinya lain. Terus sampai terakhir ada seorang murid yang izinkanlah aku itu. Tapi Tuhan nggak ngeliat itu ya. Jadi urgensinya itu lebih ke kehendak Tuhan tuh lebih urgensi gitu daripada sekedar kubur. Padahal kita tahu sendiri ya, mengubur orang tua itu kan di orang Yahudi itu, waduh, ikatan bondingnya kuat gitu kan, keluarga di sana tuh kuat gitu. Sampai Tuhan ngomong gitu ya, wah, berarti kehendak Tuhan tuh benar-benar di atas semuanya ya. Jadi levelnya mesti kudu naik yang kalau baperan, ditegur marah gitu umpamanya. Ah itu udah jauh lah kalau kita sampai level di situ ya. Terus nggak mau datang sama Tuhan, ah udah ada jauh ya. Itu kayaknya level jauh. Itu benar-benar Tuhan pun sampai level ya ikut beneran ikut Tuhan. Terus juga naik terus bagaimana tentang karya salib itu ya. Ya jadi saya juga belajar iya. Itu benar level-level yang bagaimana bisa mengasihi total, bagaimana nggak ada kebencian, bagaimana melakukan kehendak Bapa sampai taat naik ke salib untuk menjadi seorang murid naik level. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Julius buat firman Tuhannya. Ya, Next. thank you. Langsung next. Ya, mungkin saya dulu ya. Sorry, suara saya lagi serak. Batuk parah saya. Oke. eh, jadi hari ini saya ingin menggarisbawahi yang di masa pemuritan ya. Jadi intinya ya jadi murid. Jadi seperti kata Pak Hoki tadi, ternyata setelah kita belajar juga dari VLT dari yang mana itu ya. Jadi murid itu harus totalitas gitu kan, jangan separuh-separuh itu, jangan suampu. Itu kan ya. Ya itu emang yang susah karena kita harus intinya sih salah satu contohnya adalah ya kita suka cita terus mau di dalam berkat mau di dalam susah kayak kita jangan hanya senang di berkatnya doang gitu kan tapi nggak mau susahnya gitu kan ya ya saya bersyukur mungkin saya nggak usah cerita banyak aja mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa saya nggak sampai 1 tahun ini pun saya sudah diberikan pertolongan ya pertolongan dan berkat Tuhan itu udah berlipat-lipat nggak bisa saya bayangin lah itu saya nggak bisa tahu kalau eh, nggak tahu kalau dulu bagaimana nasib saya kalau kakak saya sampai memberikan uang kepada saya itu kan ya. Jadi kan saya cerita bahwa saya dulu butuh uang 19 juta dan dia nggak mau ngasih gitu loh dia sama sekali sebesar pun nggak dikasih sampai sekarang pun tiba-tiba gila kan dalam arti gila tanda kutip ya Tuhan memberikan saya itu berlimpah-limpah gitu kan ya
Bahkan ini pun kemarin saya buka rumah makan itu eh, tidak dengan tidak sengaja gitu loh. Ya kan ada kondisi begitu, tiba-tiba bisa dikasih berkat begitu, terus apa bisa, saya juga nggak nyangka bisa beli apa, saya belum sampai dia cerita lah gitu loh. Jadi intinya, tapi saya mau sedikit memberi tambahan dikit aja bahwa setelah kita diberi berkat ini, betul kata si Pastor Doni kemarin bahwa kita disiramin terus tiap hari. Jangan sampai kita ini lepas gitu loh, karena ini istilahnya kalau kita nggak disiramin itu kayak tumbuhan yang udah lebat tapi nggak disiramin terus nanti lama-lama akan layu gitu kan ya. Itu cara gimana ya, ini tadi kita dengan VMP mungkin dengan itu tuh salah satu, kita mau salah satu ya, salah satu cara untuk kita disiramin terus kan. Jadi ya mungkin dalam nggak usah bohong lah bahwa kita masih ada, mungkin ada iri, terus ada dengki, ada sombong, ada ini dan teman lain-lain. Nah itu kita harus belajar dan belajar dan belajar dan belajar terus 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 untuk kita harus bisa menghilangkan eh, hal tersebut gitu loh. Dan itu memang sedang belajar dan belajar dan belajar ya gitu. Dari emang kita nggak bisa mungkin asal sudah ini enggak, kita saya yakin ya semua orang pasti belum lah gitu loh. Cuman belajar dan belajar dan belajar gitu kan ya. Nah, dengan disiramin terus dengan kita seperti kata tadi Pak Sudosa bahwa kita pasti di dalam sini ada konflik, ada apa, nah kita sih menghilangkan eh, apa kemarahan kita. Nah itu yang sedang saya belajar dan harus belajar terus. Itu nggak akan ada habis, sampai kita mati pun nggak akan ada habisnya, karena begitu kita berhenti disirami pasti akan kering. Itu aja sih ya. Jadi ayo teman-teman, kita harus, ya ini kadang salah satu contoh ya, salah satu faktor adalah kita dengan siramin firman Tuhan tiap hari itu untuk sebagai salah satu cara untuk kita membangun iman kita terus menerus. Itu sih, terima kasih. Ya, thank you Mas Bro untuk sharingnya. Yuk, terakhir siapa? Abraham ya? Bro Abraham bisa? Dia lagi lari. Bro Abraham? Nggak kedengeran. Bro Abraham, 3. Nah, kan dia lagi lari kan? Pagi, shalom, shalom. Pagi. Abang mau nikah dulu deh. Ya, tadi mungkin sharingnya ya. Tak kira tadi lagunya naik kereta api ke Bandung Surabaya, ternyata balonku ada 5 ya. Yang saya ingat itu aja sih Pak Simon, salah konsep. Tapi bagus, pianonya meningkatkan terus, bukan cuma sekedar jadi berharap kepada berkat, tetapi juga bermanfaat, berdampak kepada orang lain. Setiap apa yang kita lakukan, kita upayakan ada kepentingan umat Tuhan, kita diberkati, kita juga mencoba bermanfaat di lingkungan kita, nggak usah mikir jauh-jauh kemana-mana, tapi kita di lingkungan terdekat kita, lingkungan gereja, komunitas, keluarga, dan lain sebagainya. Sekian Pak Simon, terima kasih. Ya, itu intinya. Kita bisa bermanfaat dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang terdekat kita dulu ya. Nggak usah jauh-jauh dulu dah gitu. Untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, ya kan. Oke, sudah jam 7:15. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah bisa kita berikan. Karena ini juga kita bisa berkumpul di sini adalah satu anugerah ya. Dari pagi, dari jam 5 sampai dengan jam 7. Kita bisa bersama-sama, kita bisa worship, kita bisa dengerin firman Tuhan. Nah, Kita Pak bisa... Madi kayaknya belum deh tadi. Oh, belum ya? Iya, Pak Madi belum ya, Pak Adi lupain. Ya, sorry ya, kalau diam aja gue juga sorry. Mohon maaf. Ya. Ayo silakan. Nggak apa-apa Pak, mau komen dulu Pak. Tutup dulu. Nggak boleh. Jangan dong. Jangan marah. Enggak, lagi banyak pikiran jadi nggak bisa komen. Oh. Skip dulu, skip ya. Oke. Loh, memang harus mikir dulu baru komen, Pak. Ya nggak boleh kalau cuma komen tapi nggak mikir, nggak boleh, Pak. Harus memang banyak pikiran, bagus berarti.
Sepatah Kalau dua patah senior kata. sih hikmatnya luar Ya, biasa ya kok senior. Hikmatnya luar biasa senior. iya, sepatah dua kata-kata dong Pak Mandi. Ayo, masukin dong. Ya sudah, orangnya nggak mau udah nggak usah dipaksa. Udah, jangan. Udah, orang kalau udah lagi nggak mau udah. Ya, oke. Jadi emang ada saatnya kita diam, ya kan? Ada saatnya kita bicara. Ya inilah semuanya. Biar semuanya hikmat Tuhan turun atas kita semua. Ada dalam firman ini bisa kita renungin. Yang terlebih adalah praktek. Balik lagi semuanya praktek. Dan pesan sponsor pagi ini kepada rekan-rekan semua, V-Club. Yang belum ikut V-Club, daftar V-Club. Ya. Demikian pesan sponsornya. Terima kasih. Ya. Komisinya gede kayaknya ini. Oh, komisi gede. Oh, upahku besar di sorga, Mas Bro. Wah, aku sedang nabung di sorga, Mas Bro. Ya kan? Ini Abraham, kalau misalkan sampai masih belum ikut terus sama gua terus diketek-ketek dan gua japri Abraham. Dia kan udah lari apa? Kan hobinya bareng kan lari. Masa hobinya nggak mau ikut klub juga ya. Oke, yuk siapa yang mau pimpin dalam doa pagi ini? Silakan. Ayo, saya pimpin doa ya. Ayo, Nanti silakan Mas Bro. doa berkat Pastor Yosef. Sip. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Lewat hadirat-Mu dan lewat firman-Mu, iman kami dikuatkan kembali. Iya, Yesus. Terima kasih kami bisa saling sharing Tuhan bersama saudara seiman kami. Yes, Lord. Bapak, tiba saatnya kami mau praktek firman-Mu yang telah disampaikan Bro Julius Tuhan. Ya. Kami bukan hanya Tuhan, anak-anak yang manja, anak-anak yang hanya butuh pertolongan-Mu. Iya. Tapi kami mau bertumbuh Tuhan, menjadi anak-anak yang kuat, bahkan menjadi mempelai Kristus Tuhan. Amin. Bentuk karakter kami Tuhan, supaya kami semakin dewasa di dalam Engkau. Bukan hanya mencari pertolongan-Mu dan tangan-Mu, tetapi mencari wajah-Mu dan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati setiap kami hari ini, pelayanan kami, kesehatan kami, keluarga kami Tuhan. Kau mau berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pastor. Ya, mari saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, Amin. Thank you Mas Bro semua. Semangat. Allah berkati. Semuanya. Thank you Pak Selamat hari Julius, Minggu. Pak Yosef, Tuhan Pak berkati. Simon, Pak Lukas, Tuhan berkati semua.